Ada Pak. Oke, kita sambil nunggu yang lain lah. Iya, Pak. Itu boleh dibujuri namanya karena nih Bapak menggabung kelas C lawan kelas D. Nah, jadi kode mukanya biar Bapak men-screenshot absen saya biar tahu kelas C kah, kelas D kah. Tes, 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 tes. Ada suaranya kah? Ada Pak. Halo, uy. Ada Pak. Ada. Ada suaranya Pak. Oke, kita sambil jalan lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih? Baik Pak, di Lu, kampung halaman Pak. wah, pulang kampung kah? Iya Pak, tahun baruan di kampung. Oke. Itu muncullah di layarnya lah. Muncul Ada, Pak, ada, Pak. muncul. Oke, kita sambil jalan lah. Nah, di sini mungkin ada yang sebagian yang pulang kampung karena kita besok libur lagi dan Kamis ya kayaknya cuti bersama juga lah. Gih Pak, sepertinya cuti bersama. Oke. Nah, di situ mengulang kembali di sini evaluasi interaksi manusia dan komputer. Yang mana evaluasi di sini kita mengulang sedikit ada perdebatan tentang penilaian sebuah tampilan, baik itu dikatakan bagus, sedang maupun jelek. Yang mana di sini ada asumsi bahwa selama suatu software dapat digunakan maka itu sudah cukup bagus. Misalkan contoh, kalian mengerjakan aplikasi, yang penting jalan nih, sudah cukup bagus. Oke, karena sebagian orang kalau kita targetkan aplikasi yang penting jalan dan lain sebagainya, tampilan itu jarang kita lihati. Yang ketiga, yang keempat yaitu kegiatan evaluasi suatu software atau tampilan merupakan kegiatan yang dihindari karena akan menambah waktu pengembangan dan biaya. Dan yang terakhir itu kegiatan evaluasi merupakan sesuatu yang sangat penting karena desainer dapat mengetahui apakah karyanya berguna dan diinginkan oleh user. Nah, di sini evaluasi interaksi manusia komputer itu ada beberapa. Misalkan contoh, misalkan sebuah evaluasinya sebuah tampilan, sebuah misalkan di beranda bertambah fitur, itu salah satu evaluasi. Sebagai contoh lagi mengulang kembali kalian sebelum menginput KRS, itu ada beberapa evaluasi. Misalkan ada penilaian gedung, penilaian kelas, WC, dan dosen. Sebaliknya penilaian di situ sudah ketahuan tuh usernya karena kalian masuk dengan akun kalian masing-masing. Berarti kan untuk pelaporan, oh penilaian ini dan lain sebagainya ketahuan orang. Tapi di situ pun kalau orang tahu dengan menilai, dia tidak mengomentari, oh berarti prospek dirinya sendiri. Mungkin sebagai contoh lagi, kalian sebelum kalian mendownload di Play Store atau di iOS kalian, itu kalian melihat tuh banyak suara netizen, adalah yang mana suara netizen di situ di bawah komentar, oh tampilannya kurang menarik, oh aplikasi ini tidak baik. Yang tukang olah aplikasi itu melihat, memonitor, oh ini aplikasiku kayak ini. Dia mungkin ke depannya pasti ada perubahan atau dikatakan maintenance atau pembaharuan. Nah, di sini berkaitan dengan RPL pasti juga sama dengan interaksi. Makanya RPL itu rekayasa perangkat lunak
perkembangannya IMK apa? Sesudah RPL berarti IMK bekerja. Lanjutannya, evaluasi adalah sebuah proses yang secara sistematis mengumpulkan data yang menginformasikan kepada kita tentang pendapat seseorang atau sekelompokan user mengenai pengalamannya atau menggunakan sebuah produk untuk sebuah tugas tertentu dalam sebuah lingkungan tertentu. Jadi, seseorang brainware atau seseorang user berkeinginan untuk menggunakan sebuah sistem yang mudah dipelajari dan penggunanya sedapat mungkin efektif, efisien, aman, dan memuaskan. Selain itu, sedapat mungkin menyenangkan, atraktif, menantang, dan lain sebagainya. Sebelumnya kita pernah mengerjakan UTS, yang mana UTS kemarin itu model pengguna ada beberapa yang kita jelaskan kan yang pakaian orang atau pakaian sehari-hari atau yang orang mau aplikasi, yaitu model penggunanya itu ada 4 model pengguna, terus bahasa perintah, feedback maupun tampilan informasi. Nah, kalian mau aplikasi pun pasti kayak gitu. Misalkan kita hilangkan dengan bahasa perintah, boleh. Berarti yang kita pakai 3. Berarti ada tampilan informasi, ada model penggunanya, ada feedbacknya. Setiap kalian bola aplikasi pasti dipakai orang beberapa model penggunanya itu. Mengapa evaluasi sangat dibutuhkan? Yaitu di sana dapat berasumsi bahwa seorang lain seperti dirinya atau mengikuti desain menjamin bahwa karyanya itu pasti bagus. Dan evaluasi dibutuhkan untuk memeriksa apakah user dapat menggunakan produk tersebut dan menyukainya. Ketiga, evaluasi kepuasan pengguna terhadap sebuah produk dapat dilakukan menggunakan kuesioner ataupun interview. Nah, kebanyakannya kalau evaluasi aplikasi itu kebanyakannya dengan menggunakan kuesioner. Kalau interview itu jarang kecuali kita dengan orangnya setempat. Kalau kita interview keseluruhan aplikasi ini itu jarang dikomentar, jarang orang mengomentari. Tapi dengan kuesioner itu bahwa kita memberi penilaian. Sampai mengapa evaluasi? Adakah ditanyakan? Halo, uy. Pak, permisi Pak. Saya ingin bertanya Ya, Pak, ya. hal yang paling diperlukan dalam evaluasi itu kebutuhannya paling dibutuhkan itu apa ya Pak? Yang paling dibutuhkan Halo, dalam putus-putus suaranya. adalah Pak suaranya Pak. Coba ulangi lagi, Pak. Apa jaringan Bapak kah putus nih? Hal yang paling dibutuhkan dalam evaluasi itu yang paling dibutuhkan itu apa ya Pak? Oke, kalau Dari beberapa mhm. dari beberapa tadi yang slide 4 itu tadi Pak, yang paling dibutuhkan. Ya, dari yang paling dibutuhkan dari slide ini sebenarnya ketiga-tiganya ini sangat dibutuhkan. Ya, tapi kalau orang aplikasi, contohnya aja kita kayak aplikasi Gojek. Nah, Gojek itu kan ada penilaian. Berarti penilaiannya itu cuma 2 opsi ya. Opsi pertama nilai drivernya, opsi yang kedua itu penilaian makanannya atau yang kita toko orang penjual. Sebaliknya juga rating dan sebagainya. Nah, di sini ada beberapa kebutuhan yang mungkin kita jelaskan di sini mengapa evaluasi dibutuhkan. Kita karena interaksi manusia komputer itu pasti dengan aplikasinya. Kalau aplikasinya sudah bagus, misalkan kayak Gojek, oh sangat bagus dah aplikasinya. Berarti orang memberikan penilaian 2 aja opsinya. Penilaian tukang drivernya, penilaian tukang tokonya. Nah, yang dibutuhkan di sini, makanya kalau kita mau aplikasi kita mungkin nanti kalian ke depannya bola project, itu aplikasi pasti melihat di perkembangan saat ini. Oh, saat ini perkembangannya multi user, mau empati juga kita. Oh, kita nih aplikasi pelayanan, berarti pelayanan memberikan penilaian dengan kuesioner. Contoh kayak aplikasi puskesmas atau aplikasi rumah sakit. Sebelum kita masuk di situ ada informasi. Oh, ini fiturnya memberikan pelayanan, baguskah, jelekkah, sedangkah. Nah, yang kawannya Betakon tadi di sini
Dari slide 4, mengapa evaluasi yang sangat dibutuhkan, apa saja yang dibutuhkan di sini. Kalau di sini kita mau opsikan, kita tentang aplikasi, bukan untuk pelayanan. Oh, berarti kita aplikasi mengikuti perkembangan zaman saat ini. Jelas kira-kira? Berarti yang paling penting itu penilaian terhadap kliennya sama apa tadi? Sama terhadap jadi Nah, contoh lagi, penilaian itu. kalau di situ, kalau Ikam nanti bola aplikasi, sebelum kalian aplikasi terjun ke user orang masing-masing, kalian sudah mengolah tuh aplikasi mengikuti perkembangan saat ini. Kalau aplikasi pelayanan, berarti itu ada dua opsi pilihannya. Oh, pilihan orang untuk pelayanannya kah? Untuk aplikasinya. Kalau untuk aplikasinya jarang. Nah, kecuali kita menggunakan misalkan contoh, kita menggunakan Office, itu jarang ada pelayanan. Kalau feedbacknya, pasti feedbacknya, oh tambahkan bang fiturnya ini, oh mintakan dengan fiturnya ini. Karena seseorang yang sebelum-sebelumnya atau sesudah-sudahnya pasti melihat itu perkembangan sebuah aplikasi itu. Jelas kira-kira? Jelas Pak, terima kasih Pak. Oke. Nah, sebagai contoh lagi, aplikasi SIA kita masing-masing. Nah, aplikasi kita siang masing-masing kan itu memiliki user masing-masing. Adalah di situ protes ataupun mengomentari aplikasinya ini, karena di situ aplikasi pelayanan inputan sistem KRS, pencetakan nilai, penginputan bimbingan. Karena fitur-fiturnya mengikuti perkembangan saat ini. Nah, kuesionernya apa? Kuesionernya tentang kampus, penilaiannya. Karena mungkin kita tentang aplikasi, karena aplikasi itu sudah sedemikian rupa mengolah, membuat, mengikuti perkembangan saat ini. Dan aplikasi SIA itu pun sudah update lagi, update step by step, ataupun perkembangan zaman saat ini. Mau empat ini contohnya aja, misalkan kada bayar SPP, keempat disinkron dengan SIA. Oh, kada muncul nih DPNA. Dulunya kada bayar SPP tetap muncul juga DPNA. Nah, karena bersinkron dengan perbankan. Perbankan sudah otomatis misalkan nama si A tidak bayar SPP tidak muncul dengan DPNA-nya. Jelas kira-kira? Lu, Jelas Pak, jelas Pak. lanjutlah. Hui, kakak suara Bapak yuk. Ada, Pak. Oke. Kapan evaluasi itu dilakukan? Evaluasi yang pertama selama proses pembuatan produk tersebut supaya selalu sama dengan yang diminta atau dibutuhkan user. Proses ini biasanya disebut dengan formative formative evaluation. Yang kedua, saat produk tersebut telah jadi, yaitu melalui prototipe. Yang ketiga, saat produk tersebut telah dipasarkan. Jika ada kekurangan atau perubahan kebutuhan user, maka produk tersebut bisa dibuatkan versi yang terbaru ataupun dikatakan upgrade. Evaluasi produk dapat dilakukan melalui riset pasar, baik melalui perorangan ataupun sekelompokan pasar. Nah, itu contoh dari Bapak tadi, kita mau olah aplikasi, contohnya aja nanti kalian mau olah skripsi atau PKL. Oh, ini mau empat ini fakultas saat ini minimal benar bola aplikasi web. Karena kita mau empati zaman. Karena mau empati riset pasar. Oh, saat ini web. Nah, dan saat ini user harus multi user. Sebagai contoh kayak pelayanan, misalkan sistem informasi akademik. Kalian punya user, fakultas punya user, dosen punya user. Nah, itu mau empati riset pasar. Kalian mendaftar misalkan contoh kayak CPNS, ada mungkin lagi melalui berkas menjulung ke kantor ini, ada mungkin lagi karena sudah mengikuti perkembangan zaman. Ada yang ditanyakan kah sampai sini? Halo, Uy. Pak, permisi Pak, izin bertanya lagi Pak. Lanjut, Kalau kekurangan pada dan perubahan user itu apa ya tadi Pak? Slide sebelumnya Pak. slide 5 kah? Ya, ya ini Pak, misalkan ke bawah lagi Pak. Nah, misalkan itu jika ada kekurangan atau perubahan kebutuhan user itu Pak.
Oke. Sini ada pertanyaan dari kawannya, sebuah proses pembuatan produk tersebut supaya selalu sama dengan yang diminta atau dibutuhkan oleh user. Nah, di sini misalkan nih, yang bertakun tadi anggap user. Saat ini kan nih perkembangan zaman, usernya minta membutuhkan dengan perkembangan zaman. Itu sama penjelasannya dengan dilakukan melalui riset pasar. Yang mana di sini pembuatan produk tersebut supaya selalu sama dengan yang diminta, ya kan? Atau dibutuhkan oleh user. Misalkan user tadi minta perubahan, tambahkan bang dashboardnya fiturnya ke bawah, itu salah satunya oleh si usernya itu. Jelaskah kira-kira? Jelas, jelas Contoh Pak. lain lagi, nih Bapak memberi tugas dengan kalian, jadi Bapak olahkan sistem informasi web biasa aja. Olah nih kalian dari kelas C dan kelas D. Pas pertemuan minggu depan, Bapak minta, ini Bapak kan usernya, jadi Bapak minta perubahan, fiturnya mendatar. Berarti sama lagi dengan mendatar. Karena itu dibutuhkan oleh usernya. Jelaskah kira-kira? Jelas Pak, aman Pak. Sebagai contoh lain lagi, misalkan kalian mau aplikasi nanti PKL. Kalian mau aplikasi PKL kantor kalian misalkan di instansi atau di pemerintah. Pas kalian menjulungi itu aplikasi ke operator. Berarti operator itu kan user tuh, brandware. Karena permintaan kapan evaluasi dilakukan, jadi user tadi minta nih, olahkan Bang Pak, eh, tampilannya ini, tampilannya misalkan warna orange. Berarti kan sesuai dengan dibutuhkan oleh usernya itu. Jelas kira-kira? Jelas Pak, jelas. Halo, halo Jelas Pak, yang jelas. takut. Oke, kan? Halo kawan-kawan, aman kah? Ada ditanyakan lagi kah? Nggak ada, Pak. Oke, ini Bapak sudah men-screenshot kalian dari pertama masuk sampai terakhir ini ada yang beberapa masuk. Nah, jadi Bapak minta tolong namanya yang Bapak minta tadi, misalkan depannya CKD Kak. Biar Bapak nyaman memudah absensi untuk screenshot kalian. Kalau Sultan Junior ini kelas C kah D kah? C, Pak, Maaf C. dirubahnya. Ada ditanyakan kah lagi sampai kapan evaluasi dilakukan? Tidak ada Pak. Oke. Sementara Bapak screenshot kalian lah dulu lah. Ada lagi kah ditanyakan? Kelas C dan kelas D. UAS kayaknya kayak apa Pak? UAS mungkin sampai mana presentasi, mungkin soalnya sampai di situ aja. Nah, UAS kita melihatnya dulu, mungkin dosen-dosen yang lain banyak online nggak? Banyak online Lalu, Pak. oke, kalau online kita lihat di perkembangannya aja, nanti kalau online kita pakai online juga. Jelas kira-kira? Jelas, Pak.
Iya, jelas Pak. Oke, jadi 15 hari lagi lah. Oke lah, kalau kada ditanyakan mungkin Bapak akhiri sampai di sini. Bapak bikin zoomnya nanti cuma 40 menitan. Jadi kalau ada Pak Saidi masuk Zoom juga atau tatap muka, kabarin aja Pak Saidinya. Tadi Pak Alpat kan mungkin kada masuk, makanya Bapak gabung kelas C dan kelas D. Nah untuk presensi atau untuk absensi udah Bapak screenshotkan kalian di kelas C dan kelas D. Makanya Bapak minta kode kelas kalian. Dari pertama masuk kalian sampai yang terakhir ini sudah Bapak screenshotkan tadi. Jadi ada 6 screenshot, pertama, terakhir, dan ini yang terakhirnya. Baiklah, kalau kada ditanyakan, mungkin Bapak akhiri sampai sini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Salah hilap, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Terima Pak. kasih Pak. Terima kasih banyak, Pak.